satu dari arah timur, ada yang jalur satu dari arah timur. Sekarang teman-teman sudah di jalan dari jalur satu dari arah timur. Sekarang teman-teman sudah di jalan. Apa sing sepur murah solane apa iki ya? Padha ngati kabeh. Ya sing murah kuwi mae 8.000 kira. Kalau Jogja. Kita paling ora nek Ngati kabeh. Ini sampai kondi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku yang baru lagi yang berjudul Al-Arba'un Al-Qasariyah, yaitu 40 hadis tentang qasar salat. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat awalu ma furidat salatu rak'ataini fa salatu safari wa utimmas salatul qadar muttafaqun alaih. Zada Ahmadu illa al-maghriba fa innaha fitrun nahari wa ila subha fa innaha tatawlu fi hal qiraah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata awalnya sholat diwajibkan 2 rakaat, kemudian sholat safar perjalanan ditetapkan 2 rakaat, sedangkan sholat hadid di tempat tinggal disempurnakan 4 rakaat. Muttafaqun alaih. Ahmad menambahkan kecuali maghrib, karena itu adalah witir siang hari, dan kecuali subuh karena pada sholat itu panjang bacaannya. Jadi hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata awalnya sholat yang diwajibkan itu 2 rakaat. Yang kami hormati, untuk pintu keluar stasiun Jeruk Legi, untuk stasiun Jeruk Legi berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Nanti Pak Sunggan berhenti di stasiun Jeruk Legi kurang lebih selama 2 menit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Stasiun Jeruk Legi. Saya ulangi lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, jadi awalnya sholat yang diwajibkan itu hanya 2 rakaat. Ya, kemudian sholat safar perjalanan itu ditetapkan 2 rakaat. Sedangkan sholat yang hadir, ya, yaitu di tempat tinggalnya, itu juga disempurnakan 4 rakaat. Muttafaqun alaih. Dan Imam Ahmad menambahkan kecuali maghrib, karena itu adalah witir siang hari, dan kecuali subuh karena pada sholat itu panjang bacaannya. Yang pertama. Sekarang hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fi safari wa yutimmu wa yasumu wa yuftiru, rawahu As-Sajjarukutni, rawahu Ad-Darukutni wa ruwatuhu siqatun illa annahu ma'lul wal
mahfudzu an Aisyata min fi'liha wa qalat innahu la yasku alaihi akhrajahu Baihaqi, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bepergian kadang mengkosorkan sholat, kadang pula menyempurnakannya, kadang berpuasa, kadang pula berbuka. Ya, jadi hadis yang kedua itu dari Aisyah radhiyallahu anha, dari istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu berkata, jadi Rasulullah SAW itu dalam bepergian, ya, kadang beliau itu mengqashar sholat, kadang pula dia menyempurnakannya, ya, kadang beliau itu berpuasa, kadang pula berbuka. Ini tentang sholat qashar. Jadi Rasulullah SAW itu kadang-kadang dia mengqashar, kadang-kadang dia menyempurnakannya. Atau di waktu beliau bepergian atau safar, kadang-kadang beliau itu berpuasa, kadang pula dia berbuka. Nah, sekarang hadis yang ketiga. Wa ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu an tu'ta ruhasuhu kama yakrahu ay an tu'ta maksiathu. Rawahu Ahmad wa sahahahul Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Mari kita lihat artinya. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai jika kamu mengambil rukhsah, keringanan yang telah diberikan oleh Allah, sebagaimana Allah itu membenci jika kamu itu mendurhakainya. Ya, jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, itu menjelaskan bahwasanya Ibnu Umar itu berkata, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya Allah itu menyukai jika kamu mengambil rukhsah atau keringanan. Ya, jadi Allah itu menyukai kalau hambanya itu mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Contohnya di dalam safar, di dalam bepergian, itu contohnya sholat itu rukhsahnya itu apa? Qashar, ya, atau dijamak qashar, ya, digabungkan antara zuhur dengan asar, dilaksanakan dua-dua, atau sholat maghrib dengan sholat isya, ya, dijamak qashar, yaitu 3 dan 2, ya. Ini merupakan rukhsah keringanan dari Allah, dan Allah menyukai kepada hambanya yang mereka tuh mengambil rukhsah, mengambil keringanan yang Allah berikan kepadanya, ya. Sebagaimana Allah itu membenci jika kamu itu mendurhakainya, ya, dan dia Allah itu membenci jika kamu mendurhakainya, ya. Jadi ini menerangkan kepada kita tentang kalau Allah itu memberikan rukhsah keringanan, maka seorang hamba itu lebih baik diambil rukhsah atau keringanan yang Allah berikan kepada kita, ya. Terus kita lanjutkan hadis yang keempat. Wan Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza kharaja masirata salasati amyalin aw qala farasiha shalla rak'ataini rawahu Muslim. Asabatus syak kita baca artinya aja langsung, yaitu ini riwayatnya Muslim ya, hadis ini hadis riwayat Muslim ya. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sholat 2 rakaat jika bepergian sejauh 3 mil, atau dia berkata 3 farsah. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi ini dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Biasa sholat 2 rakaat jika bepergian sejauh 3 mil ya, atau 3 farsah. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini ada beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan 3 mil, 1 milnya itu ada yang mengatakan 1,5 kilo, 1,5 kilo berapa gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nanti silahkan dilihat di keterangan tentang 1 mil itu berapa kilo ya. Jadi ini dari Rasulullah SAW, yang jelas di dalam hadis ini menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW apabila bepergian ya sejauh 3 mil atau 3 farsah ya, itu beliau mengqashar sholatnya ya. Jadi sudah mengqasharnya. Nanti melihat 3 mil atau 3 farsah itu berapa kilo ya, karena kemarin ada yang mengatakan 6 kilo atau ada yang mengatakan 10 kilo, wallahu alam ya. Nanti kami lihat 1 mil itu berapa kilometer atau 3 farsah itu nanti berapa kilometer ya. Yang jelas Rasulullah SAW menerangkan pada hadis ini 3 mil atau 3 farsah itu beliau sudah mengqashar sholatnya. Sekarang hadis yang kelima. Wa anhu qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal madinati ilal Makkah fa kana yusalli rak'ataini hatta raja'na ilal madinati, muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari ya. Mari kita baca artinya. Dari Anas, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Makkah, dan beliau sholat 2 rakaat secara terus menerus sampai kami kembali ke Madinah. Hadis riwayat muttafaqun alaih, dan lafaz ini miliknya Imam Bukhari ya. Jadi pada hadis yang kelima ini Anas berkata, kami itu keluar bersama Rasulullah SAW ya. Jadi sahabat ini pernah yaitu keluar bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minal Madinah ya, dari Madinah ilal Makkah, dari Madinah menuju kota Makkah. Makana yusolli rakaataini, maka adalah beliau itu sholat 2 rakaat hatta sampai rojakna, sampai kami kembali ilal Madinah, yaitu ke Madinah lagi ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu dari Madinah ke kota Mekah ya, itu beliau sholatnya itu dua-dua ya, dua-dua ya,
boleh jadi itu dijamak, yaitu zuhur 2 dengan asar 2 ya, atau maghrib 3 dengan isya 3. Itu sampai beliau Rasulullah SAW kembali lagi ke Madinah. Dan ini nggak ada keterangan berapa hari Rasulullah SAW itu dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah sampai pulangnya lagi, itu berapa hari nggak ada keterangan. Tapi yang jelas di hadis ini Rasulullah SAW itu sholat itu sudah dilakukan 2 rakaat ya, 2 rakaat secara terus menerus sampai beliau kembali ke kota Madinah lagi ya. Sekarang hadis yang ke-6. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyra 19 yafshuru yaqshur fanahnu idza safarna tis'ata asyara qasarna wa insidna asmamna wa fil lafzi di Makkah rawahul Bukhari wa fi riwayatin li Abi Dawud sab'a asratan, yaitu 17, wa fi ukhra, dan yang lainnya itu khamsa asratan ya. Ini hadis yang ke-6 ya, kita baca dulu artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 19 hari dan mengkosorkan sholat. Karena itu kami jika bepergian selama 19 hari, kami juga mengkosorkan sholat. Dan jika kami tinggal lebih lama, kami menyempurnakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari ya. Jadi ini Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Jadi dari siapa? Dari Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Aqoma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdiri sholat tis'ata asra ya. Tis'ata yaitu 9 hari. Itu yaksur, beliau mengkosor ya. Panahnu, maka kami idza safarna, maka apabila kami safar ya, juga tis'ata asra ya, selama 19 hari kosor. Nah kami juga kosor. Nah, ini jadi sahabat itu melihat apa, Rasulullah SAW selama 19 hari ya dalam perjalanan itu beliau sholat 9 beliau mengkosornya. Jadi selama 9 hari ya, 19 hari ya, selama 19 hari itu beliau dalam perjalanan atau menempati suatu tempat yang sudah masuk ke mana waktu safar, maka beliau sholatnya itu mengkosor. Dan kami para sahabat juga gitu, apabila dia itu bersafar, kami itu bersafar selama 19 hari, maka kami juga mengkosornya ya. Jadi tadi ada tambahan wa in sidna asmamna, dan jika menambahi kami, asmamna maksudnya menambahi hari setelah 19 di tempat yang dia safar tadi melebihi dari 19 hari, maka kami menambahinya. Wa fi lafzi di Makkah ya, dan di dalam lafaz yang lain itu di Mekah, yaitu di kota Mekah kan. Rasul di Madinah, setelah itu menetap di Mekah selama 19 hari, maka sholat beliau dikosor ya. Tapi kalau melebihi dari 19 hari, maka sholatnya tamam, yaitu sempurna
ya, wa fi riwayat li Abi Dawud, dan kalau di dalam riwayatnya Abu Daud itu sab'a asrotan, selama 17 hari. Wa fi ukhra, dan di riwayat yang lainnya itu selama khamsa asrotan, jadi selama 15 hari. Ya, jadi ini tadi Penonton yang kami hormati, perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Maos. Untuk pintu keluar stasiun Maos berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Kereta api Pasundan berada di stasiun Maos kurang lebih selama 2 menit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, maaf ya, ini karena kita juga hari ini di perjalanan kita safar juga, karena kita bacakan bab tentang safar. Kita berada di atas kereta api Pasundan ya. Kita lanjutkan sekarang yang ke-7. Hadis yang ke-7, wa an Jabir aqama bitabuka isrina yauman yaksuru sholah, rawahu Abu Dawud wa rawatuhu thiqatun illa annahu tulifa fi waslihi. Yang artinya yang ke-7, dari Jabir dia berkata, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Tabuk selama 20 hari dan beliau mengkosorkan sholat ya. Ini tadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Jadi kalau di dalam kitab Abu Dawud itu Jabir menerangkan aqama bi Tabuk ya, kami itu berdiri di Tabuk, maksudnya mukim di Tabuk itu selama 20 hari yauma yaksuru ya. Yaksuru yaitu mengkosor sholat ya. Jadi kalau di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tinggal di Tabuk selama 20 hari ya, dan beliau itu mengkosor sholatnya, jadi sholatnya dikosor ya. Nah ini enggak dijelaskan itu jamak kosor atau hanya kosor. Kalau yang jelas kalau di dalam hadis ini yaitu mengkosor ya. Jadi beliau berdiri bermukim di Tabuk selama 20 hari, beliau mengkosor sholatnya. Tuh. Sekarang yang ke-8. Yang ke-8, wa an Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asar summa nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat samsu qabla ayyar tahila salat dhuhra summa raqiba, muttafaqun alaih. Ya, kita baca artinya. Dari Anas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berangkat sebelum matahari condong, beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian beliau turun dan menggabungkan keduanya. Jika matahari telah miring sebelum berangkat, maka beliau sholat zuhur kemudian berangkat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, kalau di sini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita ya
apabila apabila berangkat sebelum matahari condong. Jadi kalau beliau itu berangkat belum waktunya sholat duhur, maka beliau mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar. Jadi beliau Rasulullah SAW itu naik kendaraan, seperti contohnya ini tadi, kita berangkat dari Bandung ya, naik kereta itu jam 10 lebih 10 ya, jam 10 berangkatnya jam 10 lebih 10, berarti belum waktu matahari belum condong, maksudnya belum waktu duhur ya, kita langsung naik ya. Maka kalau Rasulullah SAW di hadis ini apa, kalau belum waktunya masuk waktu sholat duhur ya, maka beliau mengakhirkan sholat duhur ini sampai waktu asar. Jadi beliau dalam berjalan terus ya sampai nanti waktu asar, kemudian beliau turun dan menggabungkan keduanya ya. Jadi menggabungkan maksudnya di jamak qashar ya. Jadi antara duhur dan asar itu apa? Beliau menggabungkan keduanya ya. Jadi ini kalau di sini dilaksanakan di waktu asarnya ya. Jadi kan Rasulullah SAW ya, jika berangkat sebelum matahari condong, beliau mengakhirkan sholat zuhur pada waktu asar ya. Jadi Rasulullah SAW kalau berangkatnya matahari itu belum condong kan, kita di dalam masalah waktu sholat itu kan diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita tidak memakai jam ya, kan di dalam hadis yang lain dijelaskan kalau waktu duhur itu bayangan itu condong sedikit itu sudah masuk waktu duhur. Tapi kalau enggak ada bayangan, maksudnya matahari itu di tengah-tengah benda itu, maka enggak boleh sholat. Makanya di sini tadi Rasulullah SAW menerangkan kepada kita ya, kalau berangkat sebelum matahari condong, maksudnya nanti bayangan itu lebih panjang dari bendanya ya, itu belum waktunya zuhur. Tetapi kalau nanti matahari itu sudah di atas benda, terus bendanya itu sudah agak panjang sedikit, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Makanya di sini Rasulullah mengatakan sebelum matahari condong ya, maka beliau mengakhirkan sholat zuhurnya sampai waktu asarnya. Kemudian beliau turun dan menggabungkan keduanya, menggabungkan sholat zuhur sama sholat asarnya ya. Yang kedua, jika matahari telah miring sebelum berangkat ya, maksudnya nanti bayangan itu udah lebih panjang dari bendanya ya, maka beliau itu sholat zuhur ya, sholatnya tamam, nggak ada penjelasan di sini sholatnya qashar. Tapi kalau masih di tempatnya ya sholat biasa ya, sholat zuhur, kemudian baru berangkat ya. Itu riwayat muttafaqun alaih ya. Jadi kalau kita itu berangkat dari tempat tinggal kita ya, misalnya sudah waktu masuk zuhur ya, kita sholat zuhur kemudian kita berangkat ya. Jadi itu kalau kita masih berada di tempat tinggal kita ya. Berbeda dengan tadi yang di atas tadi,
sahabat itu dari Madinah ke Mekah. Setelah itu dia sholat mengqashar, setelah pulang juga mengqashar dari kota Mekah kembali ke Madinah, dia mengqashar lagi ya. Sekarang mari kita lanjutkan hadis yang ke-9. An Mu'ad bin Jabal anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idzar tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra hatta yajma'aha ila asar fayusalli yahuma jami'an wa idzar tahala ba'da zawgis syamsi sholat dhuhra wal asr jami'an summa sara wa kana idzar tahala qabla al maghrib akhara al maghriba hatta yusalli yaha ma'al isya wa idzar tahala ba'da al maghrib ajal al isya fa shallaha ma'al maghrib. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya dari Mu'ad bin Jabal, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, jika berangkat sebelum matahari miring, maka beliau menunda sholat zuhur hingga digabung dengan sholat asar, lalu sholat keduanya secara bersamaan, ya, dijamak. Jika berangkat setelah matahari miring, maka beliau sholat zuhur dan asar secara bersamaan, maksudnya dijamak antara zuhur dan asar, lalu berangkat. Jika berangkat sebelum maghrib, maka beliau menunda sholat maghrib hingga digabung dengan sholat isya. Jika berangkat setelah maghrib, maka beliau memajukan sholat isya dan sholatnya bersamaan dengan maghrib. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Jadi di sini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, ya, tadi perkataannya siapa? Mu'ad bin Jabal. Jadi dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, jika berangkatnya sebelum matahari miring, maka beliau menunda sholat zuhur hingga digabung dengan sholat asar, ya. Jadi sebelum matahari miring, ya, maksudnya belum waktunya sholat zuhur, maka beliau Rasulullah SAW menunda sholat zuhurnya hingga dia gabung dengan sholat asarnya, lalu sholat keduanya itu secara bersamaan, yaitu digabung antara zuhur dengan asar, maksudnya dijamak, ya. Jika berangkat setelah matahari miring, maka beliau sholat zuhur dan asar secara bersamaan, ya. Ini juga kalau jika berangkat setelah matahari miring, maka beliau sholat zuhur dan asar secara bersamaan, jadi digabung antara zuhur dan asar, lalu beliau berangkat. Jika berangkatnya sebelum maghrib, maka beliau menunda sholat maghrib hingga digabung dengan sholat isya, ya. Ini kalau belum waktunya sholat maghrib, maka beliau menunda sholat maghribnya hingga digabung dengan sholat isyanya. Jika berangkat sholat maghrib, maka beliau memajukan sholat isya dan sholatnya bersamaan dengan sholat maghrib. Hadis riwayat Abu Dawud, ya. Ini hadis yang ke-9. Yang terakhir, yang ke-10. Wa an Mu'ad radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa kana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wa isya'a jami'an. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Mu'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk
dan beliau sholat zuhur dan sholat zuhur dan asar secara jamak, serta sholat maghrib dan isya secara jamak, jami'an, secara dijamak ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, beliau itu sholat zuhur dan sholat asarnya itu secara jamak ya, dikumpulkan antara zuhur dengan asar, dan juga sholat maghrib dengan isya itu secara jamak ya. Ini hadis riwayat Muslim. Mungkin ini aja sementara yang kita bacakan, 10 hadis yang kita baca baru 10 ya, 10 hadis tentang qashar sholat ya. Ini saja, apabila ada kesalahan dan kesalahannya minta maaf kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Behind the exit door of the vehicle on the right side. On behalf of Indonesian Railways Company, operation area runway. Ya pas ya, pas jam itu orang 5 tepat sekali. Alhamdulillah. Apa kan saya? Hah? Nama ada kan saya? Hah? Ya? Nama ada saya tadi? Jalan saya. Monggo. Tunggu.